Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga tetap sehat ya. Oke, dalam video pembelajaran kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang seni lukis gaya aliran. Materi seni budaya kelas 9 bab 1. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari video ini, siswa diharapkan mampu mendefinisikan berbagai pengertian seni lukis, mengidentifikasikan tujuan dari membuat karya seni lukis. Berikut contohnya: mengidentifikasi berbagai aliran karya seni lukis. Sedangkan anak-anak, peta konsepnya adalah berkarya seni lukis, mendefinisikan pengertian seni lukis, tujuan berkarya seni lukis, kemudian dilanjut dengan memilih tema dalam berkarya seni lukis. Nah, sebelum menginjak materi lebih jauh, saya akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan melukis itu? Tahu enggak kalian? Oke anak-anak, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, agar ilmu kalian bermanfaat. Ada berbagai pengertian seni lukis menurut beberapa ahli. Di antaranya adalah seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak, dan gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Sedangkan menurut Sudarso SP, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh, sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Masih pendapat Sudarso, lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensi dengan menggunakan warna dan garis. Nah, sekarang apa sih tujuan berkarya seni lukis itu? Yang pertama adalah tujuan religius. Yang kedua adalah tujuan untuk kritik sosial. Yang ketiga adalah tujuan untuk ekspresi. Dan yang keempat adalah tujuan untuk komersial. Baik anak-anak, tujuan melukis untuk religius ini adalah maksudnya melukis bertujuan dalam berkarya seni lukis telah berlangsung sejak zaman dahulu atau zaman nenek moyang. Lukisan dibuat dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sebagai pelindung, penjaga, dan penghapus dosa. Nah, ini anak-anak, berikut contoh lukisannya yang bertujuan religius. Di sana ada lukisan yang ada di dalam gua, yaitu lukisan cap tangan leang-leang. Dan berikutnya adalah lukisan yang di padang pasir. Dan contoh lukisan yang ketiga adalah hanya simbol-simbol untuk keagamaan atau religius. Oke anak-anak, selanjutnya adalah melukis dengan tujuan untuk kritik sosial. Tujuan kritik sosial dalam berkarya seni lukis seperti kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lainnya yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Objek lukisan dapat berupa simbol-simbol atau perumpamaan yang dapat dikaitkan dengan peristiwa. Berikut contohnya lukisan bertujuan untuk kritik sosial.
Sedangkan lukisan bertujuan untuk ekspresi, maksudnya lukisan merupakan media ekspresi dan juga media untuk mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan dan garis dan warna pada seni lukis merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya. Sehingga karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata. Seperti pada lukisan diri dari Affandi yang masing-masing mengekspresikan lukisan mereka masing-masing melalui penggambaran tentang emosi, gejolak jiwa, hawa, nafsu seperti bisikan-bisikan, seperti topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia. Berikut ini contohnya melukis dengan tujuan ekspresi. Lukisan yang pertama ini adalah lukisan diri dari Affandi. Dia melukis dengan ekspresinya. Dan yang kedua adalah lukisan anak-anak yang menunjukkan ekspresi keceriaan. Selanjutnya anak-anak, tujuan yang terakhir dalam melukis adalah bertujuan untuk komersial. Seringkali kita melihat lukisan yang dijual di emperan jalan, pasar seni, mal-mal dengan warna mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan-lukisan pemandangan. Mereka, para seniman itu bertujuan adalah untuk komersial belaka, sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Berikut ini contoh lukisan untuk tujuan komersial. Nah, yang pertama anak-anak itu ada lukisan yang ada di mall. Kemudian berikutnya adalah anak-anak sedang melukis, ya tujuannya juga untuk dijual. Dan yang terakhir itu adalah seorang yang menunggui lukisan di emperan toko atau mall. Nah, gimana anak-anak? Jelas ya? Tujuan dari melukis itu tadi ada 4 ya. Tujuan religius, tujuan kritik sosial, tujuan ekspresi, dan tujuan untuk komersial. Oke anak-anak, kalau sudah jelas, kita menginjak berikutnya adalah gaya aliran seni lukis. Gaya atau aliran adalah ciri khas yang ada dalam sebuah lukisan. Ciri khas itu tertuang di dalam tema dan teknik yang tercipta di sebuah lukisan. Artinya anak-anak, lukisan itu memiliki ciri khas, tema, teknik yang biasa disebut dengan gaya atau aliran. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu gaya aliran representatif, 2 gaya aliran deformatif, dan yang ketiga adalah gaya atau aliran non-representatif. Nah, baiklah anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Gaya representatif itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu aliran naturalisme, realisme, dan romantisme. Sedangkan untuk deformatif dibagi menjadi 4, yaitu aliran impresionisme, aliran surrealisme, aliran kubisme, dan aliran ekspresionisme. Dan yang terakhir adalah gaya non-representatif dibagi menjadi 1, yaitu abstrak. Oke guys dan anak-anak semuanya, untuk satu persatu dari gaya dan aliran ini akan kita bahas di periode atau bagian yang kedua. Nah, bagaimana tadi anak-anak penjelasannya? Jelas ya? Nah, sebagai evaluasi, kalau kalian jelas, coba apa yang dimaksud dengan melukis itu? Silakan dijawab
dan dikumpulkan sesuai dengan perintah dari guru kalian masing-masing ya. Baiklah, kalau gitu sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.